Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 16 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 47 ayat 1-9 dan ayat 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1-16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit.
orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Jadilah Jawaban. Ada seorang pria berusia 30 tahun. Ia adalah seorang pelukis. Lukisan-lukisannya bagus. Karenanya ia menjadi terkenal di dunia. Pada satu hari, ia menjadi buta dan mengakibatkan ia tidak dapat melukis lagi. Ia sangat terpukul dengan kebutaannya. Ia bergumul dan menderita. Pertanyaannya, kalau kita adalah teman atau pacar, saudara atau orang tua pelukis ini, apakah ia akan bangkit dari keterpurukannya karena kita? Jawaban kita menunjukkan siapa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang seorang yang sakit. Sudah 38 tahun dia menderita. Tidak disebutkan persis sakitnya apa. Hanya dikatakan bahwa ia berbaring di atas tilam. Ia sulit berpindah tempat. Dia butuh orang lain bila mau bergerak lebih cepat. Rupanya ia kesulitan untuk berjalan. Kemungkinan ia lumpuh.
Berhadapan dengan orang sakit itu ada dua jenis orang. Yang pertama adalah Yesus. Yesus berdiri di hadapannya dan bertanya, apakah dia mau sembuh. Yesus mendengarkan dan kemudian menyembuhkannya. Yesus melihat orang yang menderita, mendekatinya dan bertanya tentang apa yang paling dibutuhkannya, mendengarkan dia, dan menjawab kebutuhan terpentingnya. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Tidak ada kedekatan orang Yahudi dengan orang sakit itu. Mereka tidak membantunya untuk turun ke dalam kolam supaya bisa sembuh. Selama 38 tahun dan ketika ia sudah sembuh, mereka justru melarangnya memikul tilamnya karena hari Sabat. Mereka juga berusaha menganiaya Yesus yang telah menyembuhkan orang sakit itu. Saudara-saudariku terkasih, setiap hari kita dapat melihat atau berjumpa dengan orang-orang yang menderita. Apalagi pada masa pandemi COVID-19. Ada yang menderita sakit atau kesulitan ekonomi. Ada pula yang susah karena persoalan kerja atau permasalahan rumah tangga. Mungkin yang menderita itu adalah teman atau kenalan kita, umat atau anggota keluarga kita. Yesus menunjukkan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya, yaitu dekatilah dia, berbicaralah dengannya, dan dengarkanlah dia. Terhadap persoalan, pergumulan, dan penderitaannya, jadilah jawaban. Semoga demikian. Amin.